Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang konjungtivitis. Apa sih sebenarnya konjungtivitis itu? Dan bagaimana gejala konjungtivitis yang terjadi, serta bagaimana cara penanganannya. Nah, jadi teman-teman, konjungtivitis itu merupakan inflamasi jaringan konjungtiva yang dapat disebabkan oleh invasi mikroorganisme, reaksi hipersensitivitas, atau perubahan degeneratif di konjungtiva. Nah, untuk pasien yang mengeluh konjungtivitis biasa merasakan mata merah, edema konjungtiva, dan keluar sekret berlebih. Gejalanya sendiri terjadi akibat dilatasi vaskular, infiltrasi selular, dan eksudasi. Nah, kan teman-teman sudah tahu apa definisi dari konjungtivitis. Sekarang kita masuk di tujuan farmakoterapinya. Adapun tujuan farmakoterapi dari konjungtivitis yaitu mengikat dan menghambat bakteri topoisomerase 2 atau DNA girase, dan efek penghambatan ini mengganggu replikasi, transkripsi, dan perbaikan DNA sehingga mencegah pembelahan sel dalam sel bakteri. Bagaimana sih patofisiologi dari konjungtivitis ini? Proses peradangan pada konjungtivitas diperantarai oleh reaksi hipersensitivitas. Selmas dan IgE dalam hal ini mengambil peran yang sangat penting. Kenapa? Dimana nanti setelah terpapar oleh suatu alergen akan terjadi reaksi silang antara selmas dan IgE. Kita masuk di tahap pertama. Jadi tahap pertama nanti terjadi paparan oleh suatu alergen yang akan diproses oleh APC. APC sendiri ini merupakan sel yang bertugas mengenali dan mengelola imunogen yang penting akan diserahkan ke sel-sel yang berperan ke dalam imun adaptif. Setelah itu akan mengaktifasi TH2 untuk merangsang pembentukan IgE oleh sel B. IgE atau imunoglobulin E merupakan faktor yang berperan dalam mekanisme alergi. Nantinya zat asing yang masuk ke dalam tubuh jika menempel pada sel mas atau ditangkap oleh IgE menyebabkan keluarnya zat yang disebut histamin. Tahap kedua akan terjadi reaksi silang antara IgE dengan sel mas sehingga akan terjadi degranulasi sel mas. Degranulasi sel mas ini mendasari peran sel mas dalam memunculkan reaksi tersebut. Proses degranulasi sel mas terjadi karena perpindahan granulasi sel mas dari sitoplasma menuju ke membran sel dan memuntahkan isi granul ke lingkungan sekitarnya. Sel mas yang bergranulasi nantinya akan mengeluarkan mediator-mediator inflamator seperti histamin dan proteoglikan. Klasifikasi konjungtivitis. Yang pertama adalah konjungtivitis bakteri. Konjungtivitis bakteri adalah inflamasi konjungtiva yang disebabkan oleh Staphylococcus, Streptococcus, Pneumococcus, dan Haemophilus. Konjungtivitis bakteri dapat diobati dengan antibiotik tunggal seperti Neosporin. Kedua adalah konjungtivitis virus. Konjungtivitis virus merupakan penyakit umum yang disebabkan oleh berbagai jenis virus dan berkisar antara penyakit berat yang dapat menimbulkan cacat hingga infeksi ringan yang dapat sembuh sendiri dan dapat berlangsung lebih lama daripada konjungtivitis bakteri. Pengobatan konjungtivitis virus hanya bersifat suportif karena dapat sembuh sendiri dengan diberikan kompres, astringen, lubrikasi, dan pada kasus yang berat dapat diberikan antibiotik dengan steroid topikal. Yang ketiga adalah konjungtivitis alergi. Konjungtivitis alergi merupakan bentuk alergi pada mata yang paling sering dan disebabkan oleh reaksi inflamasi pada konjungtiva yang diperantarai oleh sistem imun. Pengobatan konjungtivitis alergi yaitu dengan menghindarkan penyebab pencetus penyakit dan memberikan astringen, sodium kromolin, steroid topikal dosis rendah, kemudian ditambahkan kompres dingin untuk menghilangkan edemanya. Pada kasus yang berat, dapat diberikan antihistamin dan steroid sistemik. Konjungtivitis jamur biasanya disebabkan oleh Candida albicans dan merupakan infeksi yang jarang terjadi. Penyakit ini ditandai dengan adanya bercak putih yang dapat timbul pada pasien diabetes dan pasien dengan keadaan sistem imun yang terganggu. Penyakit ini juga bisa disebabkan oleh sporitis.
Adapun tanda dan gejala yang diderita oleh pasien penderita konjungtivitas, yang pertama, mata berwarna merah hiperemi, yang kedua, mata membengkak, ketiga, produksi air mata berkurang, keempat, PSU dapat Temuan pemeriksaan fisik umumnya menunjukkan injeksi konjungtiva hiperemis dan adanya sekret mata. Untuk mengatasi konjungtivitis, dapat menggunakan obat yang digunakan secara topikal. Obatnya yaitu ofloxacin, ciprofloxacin, sulfacetamid. Ofloxacin dan ciprofloxacin merupakan antibiotik golongan quinolone, sedangkan sulfacetamid merupakan golongan antibiotik sulfonamida. Untuk terapi non-farmakologi dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu jangan menyentuh atau menggosok mata yang terinfeksi, kompres dingin, menggunakan kain lap atau handuk yang baru untuk membersihkan mata yang sakit, mencuci tangan setelah menyentuh mata yang sakit, dan rasa kebersamaan dalam kopi kapal api jelas lebih enak. Sekarang kita masuk di algoritma konjungtivitis. Jadi konjungtivitis ini identik dengan kata itis yang artinya peradangan. Jadi simpelnya konjungtivitis adalah radang yang terjadi pada konjungtiva. Berdasarkan penyebabnya dikelompokkan menjadi infeksi dan alergi. Infeksi ini bisa disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, dan trakoma. Kita bahas dari bakteri dulu ya. Oke, yang pertama konjungtivitis bakteri. Konjungtivitis bakteri itu sekretnya mukoporulen dan ada reaksi papil. Kemudian kalau konjungtivitis bakteri sederhana biasanya itu penyebabnya adalah Staphylococcus. Nah, kalau yang sederhana ini kita bisa pakai tetes mata chloramphenicol 6 kali sehari selama 3 hari. Atau kalau pakai salep mata cukup 3 kali aja selama 3 hari juga. Vitis virus. Kalau virus itu sekretnya stereous atau beningnya beda sama yang bakteri tadi. Kemudian dia dijumpai limfadenopati atau pembesaran kelenjar getah bening dan terdapat reaksi folikel. Kalau yang disebabkan oleh adenovirus itu terapinya suportif aja, jadi bisa dikasih artificiators juga. Tapi kalau virusnya Hepasurter atau Herpes simplex, terapinya pakai salep aciclovir 5 kali sehari selama 10 hari. Sekarang konjungtivitis jamur. Nah, kalau jamur ini keywordnya khas banget, ada riwayat tergiras tumbuhan dan ada resisatida, itu aja. Terapinya itu bisa menggunakan anti jamur topikal. Terakhir konjungtivitis trakoma. Konjungtivitis trakoma itu penyebabnya adalah Chlamydia trachomatis. Nah, ini juga keywordnya cukup khas, ada sekret hijau yang lengket dan ada reaksi folikel. Nah, cuman ini dia lebih berat ya, jadi terapinya itu double, yaitu antibiotik topikal dan antibiotik oral. Untuk antibiotik topikal kita bisa pakai tetracycline dan antibiotik oral itu kita bisa pakai doxycycline 2 kali 100 mg selama 7 hari atau bisa juga menggunakan erythromycin. Yang infeksi sudah selesai, sekarang kita masuk di alergi. Nah, alergi ini cuman ada 3 ya, jadi yang pertama itu atopik. Atopik ini pasti ada riwayat atopik di keluarga dan ada reaksi papil juga dan merupakan reaksi hipersensitivitas tipe 1. Nanti untuk terapinya di akhir karena untuk alergi ini semuanya sama. Kemudian vernal. Vernal ini pasien usia di bawah 30 tahun terus terjadinya di musim kemarau. Kemudian dari pemeriksaan fisik dijumpai ada transterdot atau cobblestone. Yang terakhir victenularis. Victenularis ini juga riwayatnya khas, yaitu riwayat tuberkulosis dan dia merupakan hipersensitivitas tipe 4. Oke, untuk terapinya bisa pakai antihistamin, topikal, steroid, dan flumetolon. Adapun efek samping dari ketiga obat ini yaitu pertama ofloxacin, mata terasa nyeri sementara, sedangkan ciprofloxacin, kelopak mata bengkak, sulfacetamid, mata terasa terbakar sementara waktu.
Interaksi obat antara ciprofloxacin dan aceclofenac, ciprofloxacin dan asam aminolevulinat, ciprofloxacin dan amlodipin menyebabkan peningkatan risiko efek samping tertentu. Dan interaksi antara sulfosetamid tambah perak nitrat menurunkan efektivitas atau kerja obat. Obat kontraindikasi ibu hamil. Ciprofloxacin tidak disarankan pada ibu hamil karena ada potensi efek buruk terhadap muskuloskeletal. Selain itu juga pada ibu yang menyusui. Sebaiknya dihindari karena obat ini diekskresi